Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama calon anggota DPD RI asal Lampung, Bapak Petrus Tjandra MBE. Saat ini kita berada pada sesi ketiga, sesi 1 dan sesi 2, banyak hal yang disampaikan pemikiran dari Bapak Petrus Tjandra MBE terkait bagaimana mensejahterakan masyarakat Lampung, khususnya petani. Ya, pemirsa, peduli petani ini juga terkait pada saat ini terjadi tingginya harga pangan seperti tema kita. Ini gimana Pak Petrus? Saat ini kita tahu pangan kita harga tinggi dan tentunya Pak Petrus background pertanian dan sebagainya. Silakan Pak. Bang Umar, Ya. saya mengulang. Waktu saya SD, Ya. mungkin waktu Bang Umar SD juga, kita baca buku sejarah atau buku ilmu sosial bahwa bangsa kita adalah bangsa agraris. Betul. Betul Pak? Betul. 7% bangsa kita adalah petani. Iya. Kalau betul itu 70% of our people are farmers, Pak. Tadi saya bertanya Bapak, kalau Bapak petani durian, senang nggak harga durian naik, Pak? Senang. Senang. Sebagai petani durian, Iya. tentunya senang, betul. Petani kita ini mayoritas petani padi. Padi. Logikanya, kalau harga gabah tinggi, senang nggak petani kita, Pak? Senang. Iya. Kenapa Bapak Presiden pusing, Pak? Mengapa kalau harga gabah tinggi, beras mahal, Presiden pusing, rapat kabinet, cepat-cepat import beras. Turun lagi harganya. Untuk menekan harga itu. Iya. Kenapa kita tidak membuat petani kita senang? Iya. Saya menghimbau. Padahal 70% adalah petani. Kalau itu benar, Pak. Ya. Kalau data itu benar, Iya. setiap hari kita dari SD baca dan sampai hari ini, Oke. anak-anak SD, SMP masih bangsa kita, bangsa agraris, petani. Oke. Tapi itu hanya sekedar diucap. Saya mohon dan menghimbau pada para pemimpin bangsa, Bapak anggota Dewan, anggota DPD. Oke. Coba ulang. Kalau Anda pemimpin, Iya. 70% bangsa Anda senang, kuat nggak Pak posisi politik? Kuat. Kalau Anda didukung petani yang 70%, Iya. matur nuwun Mas Presiden, Oh. sekarang di bawah Bapak harga gabah 12.000, Iya. kita kaya. Iya. Yang 30 kan marah Pak. Iya. Begini Pak, Bapak pernah dengar subsidi BBM? Iya. Subsidi gas, subsidi macam subsidi. Berarti kita tuh beli BBM mahal, pakai dolar, dijual murah. Siapa yang menikmati itu Pak? Orang yang punya mobil, kendaraan. Iya. Berapa persen Pak yang punya mobil? Iya. Katanya less than 10%. Atau Iya. 17%, nggak tahu lah. Tapi Iya. pasti di bawah 30% Pak. Oke. Kenapa kita bisa mensubsidi orang kaya yang punya mobil? Betul. Konsep yang saya mau sampaikan, dan itu pakai dolar loh Pak, Iya, betul. itu menghabiskan cadangan. Iya. Kalau beli gabah pakai apa Pak? Rupiah. Pakai rupiah. Kenapa tidak pemerintah biarkan harga gabah mahal dibeli oleh pemerintah, Oh, betul. Iya. dijual murah? Karena Jadi pemerintah membeli harga beras petani dengan harga yang tinggi. dengan harga tinggi. Oke. Ya. Kalau bisa ada subsidi BBM, Oh. subsidi kenapa nggak subsidi beras? Iya, iya. Karena ini menggunakan rupiah. Oke. Saya bilang rupiah itu kekuasaan kita untuk membuat. Wah Pak Petrus, nanti kalau kita cetak rupiah, nanti rupiah drop. Alhamdulillah. Indonesia ini negara yang trade surplus, Pak. 5 tahun terakhir ini, neraca perdagangan kita itu surplus. Berarti ekspor lebih banyak daripada import. Betul. Berarti kita terima dolar lebih banyak. Iya. Senang nggak Pak kalau eksportir harga dolarnya naik? Iya. Senang Nah, dong. iya, Jadi senang. artinya, kalau kita melakukan proses subsidi beras dengan rupiah, kita mencetak rupiah, resikonya ada. Kemudian harga rupiah akan turun. Tapi kita nggak perlu khawatir, Pak. Iya. Rupiah turun itu menguntungkan eksportir, karena negara kita sudah net ekspor. Trade balance kita positif. Iya, iya, iya. Jadi menurut saya, mudah-mudahan didengar oleh
para ahli-ahli. Iya. Setelah ini saya akan bicara dengan Wakil Rektor Unila. Saya mau bicara. Berteriaklah Unila. Belalah petani Lampung. Biarkan harga gabah naik. Tapi dibeli. Jangan harga gabah naik, pemerintah beli beras dari Vietnam. Impor. Dari Iya. murah. Kasihan petani kita, Pak. Iya. Saya pernah ke Vietnam bersama dulu ketua DPD masih Bapak Osman Sabta, Fahri Hamzah. Harga produksi gabah di Vietnam, Pak, 2.700. Oh iya. Gabah kita sih 6.000, Pak. Betul. Berarti kalau kita import, kita ngelakuin gabahnya di. Iya. Memang saat ini kita ini kasep. Beras sudah mahal dan tidak ada. Iya. Masalah tidak ada. Kalau ada, orang nggak masalah, Pak. Saya yakin, Pak, selama berasnya ada. Berapa sih orang makan nasi, Pak? Iya. Jadi rakyat marah kalau berasnya nggak ada, harus ngantri beras. Iya. Indonesia ini ada politik beras. Begitu ada ngantri beras, presiden jatuh. Iya, betul. Begitu ada ngantri beras, jatuh presiden. Bung Karno jatuh. Begitu rakyat mulai nggak ada beras, maaf, kita ketakutan. Sebetulnya petani ini, kalau dibeli dengan, saya tanya, Pak, saya anggap beras mungkin 6.000. Kalau anggap beras 12.000, Pak, orang berbondong-bondong nanam padi. Kita nggak perlu import lagi, Pak. Iya. Kenapa kok kita tidak pakai hukum ekonomi? Naikkan harga gabah. Beli, jual murah. That's it. Dan pakai rupiah. Subsidi beras ya. Subsidi beras. Dan itu dinikmati oleh bangsa kita. Yang mayoritas 70% tadi itu. Iya. Dan belinya pakai rupiah. Iya. Wah, ini luar biasa nih Pak Petrus. Nah, ini yang maka saya ingin suatu nanti yuk kita berdiskusi dengan pada dingin. Melihat dari segi ekonomi, politik, sosial, keamanan. Ya, apa masalahnya? Saya yakin kalau 70% petani itu senang, nah itu Pak, aman negara ini Pak. Betul. Iya. Menarik. Bicara yang gampang-gampang aja. Lampung bisa. Ya, Pak Petrus ini menarik ini. Terutama Pak Petrus ini ilmunya terkait pertaniannya cukup mahir ya. Pak Petrus backgroundnya di pertanian ini sebagai apa, Pak? Ayah saya petani modern pertama Pak di Lampung. Tahun 76. Iya. Sebelum Bob Sadino menjadi petani modern, ayah saya sudah menjadi petani di Lampung, Pak, di Gunung Sugi. Mungkin itu Bapak belum lahir atau lahir gitu. Ayah saya dengan teknologi dari import juga Pak. Teknologi kita menanam seedless watermelon. Semangka tanpa biji. Bapak tahu kuaci, Pak? Tahu. Kuaci itu apa, Pak? Biji semangka ya? Waktu kita kecil sekarang ini kuaci udah nggak biji semangka karena semangkanya udah nggak ada biji. Betul. Kita pakai biji bunga matahari. Jadi ayah saya orang pertama di Indonesia memperkenalkan semangka tanpa semangka biji. itu di Lampung, Pak. Oke. Kita jual ke Jakarta. Kita bilang, ini semangka Taiwan, kita bilang. Padahal tanamnya di Lampung, Pak. So, orang Jakarta, kalau dia tahu ini Lampung, dia nggak mau beli, Pak. Masa? Iya, semangka betul. Taiwan, kita bilang. Iya, betul. Dan luar biasa. Tapi ayah saya mengatakan, aduh, kita dijajah Taiwan. Karena semangka itu nggak ada biji. Oh, nanam lagi gimana, Pak? Habis nanam, dia berbuah. Iya. Gimana nanam lagi? Import benih lagi dari Taiwan. Iya. Betul. Maka saya diminta, coba kamu sekolah di perkebunan pertanian. Iya. Nah, tetapi saya hanya 1 tahun di pertanian, saya masuk UI, Pak. Belajar kimia. Godaan Jakarta ini terlalu besar, Pak. Oke. Iya. Tapi ya, alhamdulillah, saya mengenal pertanian, dan setelah saya kuliah, saya juga bisnis pertanian, Pak. Saya bisnis pertanian, khususnya di sawit. Ya, Pak, ya.
Dan problem kita adalah kembali pupuk, Pak. Sawit kita ini sudah terbiasa dengan pupuk kimia yang import lebih kurang 300 triliun. Betul. Jadi income kita 600 triliun dari ekspor CPO itu, sepertiganya tuh balik lagi, Pak, beli pupuk. Nah, kita mau mulai dengan pertanian organik. Jadi dengan organik itu dapat dolar, tapi bahan bakunya rupiah. Oke, menarik. Jadi intinya ini Pak Petrus Tjandra ini peduli dengan petani, gitu ya? Harus, Pak. Karena memang background Pak Petrus ada pertanian, gitu ya? Saya anak petani. Oke. Saya anak petani modern Lampung. Saya anak petani modern pertama di Indonesia yang berusaha di Lampung, Pak. Oke. Nah, jadi saya mengatakan bahwa kalau kita mau maju, Oke. negara maju harus ada stability. Nggak bisa usaha kalau rakyatnya tidak damai, nggak stabil. Iya, betul. Dan kalau Anda mau damai, saya mengetuk hati para pimpinan negara, daerah, sejahterakan petani. Kalau petaninya ayem, adem, aman negara. Kalau petaninya Nggak adem. nggak adem, susah presiden. Maka Betul. coba kita bicara. Karena mayoritas seperti yang... Iya, 70%. Kata Pareto, don't talk about 100%, talk about 70%. Iya, betul. Oke, menarik nih Pak Iya, Petrus ini. Tapi nggak terasa juga waktu juga Iya, nih Pak Petrus. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama calon anggota DPD RI asal Lampung, Petrus Tjandra MBK, sangat menarik. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.